Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Sijabat. Kali ini kita akan belajar mengenai polinomial nih, atau sering juga disebut suku banyak. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai pembagi berderajat 1. Sebelum kita membahas mengenai pembagi berderajat 1 ini, kita terlebih dahulu mengetahui bentuk dari polinomial atau suku banyaknya. Nah, bentuknya seperti ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa n ini merupakan derajat tertinggi atau terbesar dari suku banyaknya. Nah, kalau kita perhatikan, n ini kan berkurang-kurang satu nih. Sehingga suku banyaknya ini sudah kita urutkan dari pangkat terbesar hingga pangkat terkecil. Di mana K1, K2, K3, dan K4 ini merupakan koefisien dari variabel-variabel pada fx-nya. Sedangkan Kn merupakan konstanta dari fx-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh seperti ini. Fx sama dengan 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 dikurang 5x kuadrat ditambah x dikurang 7. Nah, kalau kita perhatikan, di sini kan x pangkat 3-nya tidak ada nih. Sehingga kita bisa membuat bentuknya seperti ini. 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 ditambah 0 dikali x pangkat 3. Dikurang 5x kuadrat ditambah x pangkat 1 dikurang 7 dikali x pangkat 0. Kenapa Kak x pangkat 0? Karena x pangkat 0 ini kan hasilnya 1. 7 dikali 1 kan hasilnya adalah 7. Kira-kira paham ya? Dari sini kita bisa mengetahui derajat fx ini sama dengan 5. Atau pangkat tertingginya adalah 5. Koefisien-koefisiennya berarti ada 5 nih, yaitu 2 koefisien dari x pangkat 5, 3 koefisien dari x pangkat 4, 0 koefisien dari x pangkat 3, dan min 5 koefisien dari x pangkat 2, dan 1 merupakan koefisien dari x atau x pangkat 1. Sedangkan min 7 ini adalah konstantanya atau tidak memiliki variabel x karena x-nya pangkat 0. Kira-kira paham ya? Nah, secara umum suku banyak fx itu terbentuk dari fx sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa bagi. Atau kakak buat seperti ini. Fx itu sama dengan px dikali hx ditambah sx. Di mana px itu pembagi, hx itu hasil bagi, dan sx sisa bagi. Kira-kira paham ya? Nah, kalau kita lihat contohnya seperti ini. Kita disuruh menentukan hasil bagi dan sisa bagi dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 5x dikurang 8 dibagi oleh x kurang 2. Berarti pembaginya adalah x kurang 2. Nah, kalau kita perhatikan x kurang 2 ini pembaginya berderajat 1 nih. Nah, kalau kita perhatikan ini pembaginya berderajat 1 karena x ini merupakan x pangkat 1. Untuk mencari sisa bagi, kita bisa menggunakan dengan cara substitusi. Di mana pembaginya harus kita buat bernilai 0 atau px-nya sama dengan 0. Sehingga px-nya tadi x kurang 2 itu sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2 inilah yang akan kita substitusi atau kita ganti nilai x ini menjadi 2. Sehingga bentuknya f2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4 dikali 2 kuadrat dikurang 5 dikali 2 dikurang 8. Maka f2 kita peroleh 8 ditambah 16 dikurang 10 dikurang 8. Maka F2 kita peroleh 6. 6 inilah sisa bagi dari fx-nya karena dibagi oleh x kurang 2. Nah, kelemahan cara substitusi ini hanya digunakan untuk mencari sisa bagi saja. Dan sisa bagi jika pembaginya berderajat 1. Nah, kalau pembaginya berderajat lebih dari 1 atau 2, contohnya seperti ini, dibagi berarti ini derajatnya 2. Ini juga 2 dan ini 3. Nah, untuk mengerjakan hasil bagi dan sisa bagi ini, kita bisa menggunakan dengan cara metode biasa dan metode Horner. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Kita disuruh menentukan hasil bagi dan sisa bagi dari fx tadi dibagi dengan oleh x kurang 2. Nah, kita ingin mengerjakan dengan cara biasa dan cara Horner. Nah, kalau kita kerjakan dengan cara biasa, kita bentuk dengan cara pembagian bersusun. Nah, pembagian bersusun ini sama seperti kita membagi suatu bilangan. Bentuknya seperti ini. Ini sudah pernah kita pelajari di jenjang sebelumnya. Nah, kalau kita bagi ini dengan suatu bilangan, syaratnya ada nih. Kalau pada suku banyak, di mana derajat suku banyaknya harus lebih besar sama dengan pembagi atau derajat suku banyaknya lebih kecil daripada derajat pembagi. Jika derajat suku banyaknya lebih besar atau sama dengan derajat pembagi, masih kita bisa hitung. Tetapi kalau derajat suku banyaknya lebih kecil daripada derajat pembagi, maka itu tidak bisa kita hitung lagi atau kita namakan sisa. Nah, untuk lebih jelasnya kita buat seperti ini. X pangkat 3 ini derajatnya 3 nih, pangkat tertingginya 3. Dibagi dengan pangkat 1 nih, X. Berarti X pangkat 3 dibagi dengan X saja, jangan X kurang 2. Dibagi dengan X saja. Maka hasilnya adalah X kuadrat. Nah, X kuadrat kita kali semua nih. Nah, kita kali semua.
Nah, kita kali dengan semua. Berarti X kuadrat dikali X. Hasilnya X pangkat 3. X kuadrat dikali min 2 itu min 2X kuadrat. Maka kita kurangkan nih. X pangkat 3 dikurang X pangkat 3, ini habis nih. 4X kuadrat dikurang-kurang 2X kuadrat, hasilnya 6X kuadrat. Dikurang 5X, ini kita tinggal turunkan saja ya. Dikurang 8. Nah, 6X kuadrat dibagi dengan X pangkat 1. Berarti hasilnya adalah 6X. 6X kita kali dengan X. Berarti hasilnya 6X kuadrat. 6X kita kali dengan min 2. Berarti min 12X. Nah, kita kurangkan nih. Nah, ini habis. Min 5X dikurang-kurang 12X. Hasilnya adalah positif 7X. Dikurang 8. Kita turunkan saja ya. 7X kita bagi dengan X. Berarti hasilnya 7 nih. Positif 7. Nah, 7 dikali X. Berarti 7X. 7 dikali min 2. Berarti min 14. Nah, ini kita kurangkan. Berarti hasilnya adalah min 8 dikurang-kurang 14, 6. 7X dikurang 7X habis ya. Nah, 6 ini kan sama itu dengan X pangkat 0. X pangkat 0. Berarti pangkatnya tertinggi adalah 0. Sedangkan pangkat tertinggi dari pembagi itu 1. Maka tidak bisa kita bagi lagi. Sehingga ini dinamakan namanya sisa. Ini kakak buat namanya sisa. Nah, ini adalah hasil baginya. Hasil bagi dari suku banyaknya. Hasil bagi. Kira-kira paham ya? Sehingga fx ini X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurang 5X dikurang 8 itu sama dengan pembagi, yaitu X kurang 2 dikali hasil bagi, yaitu X kuadrat ditambah 6X ditambah 7 ditambah sisa bagi, yaitu 6. Nah, sisa ini kalau kita perhatikan kan sama dengan cara substitusi tadi. Oke? Nah, dari sini berarti kita buat metode biasa ini seperti ini. Nah, sekarang bagaimana Kak dengan metode Horner? Nah, metode Horner kita buat pembaginya itu bernilai 0 atau X kurang 2 karena pembaginya X kurang 2 itu sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X sama dengan 2. Dari sini nanti 2 ini kita akan buat bentuknya seperti ini. Karena ini metode Horner, kita buat bentuknya seperti ini. Dimana ini dengan tanda jumlah. 2-nya pembaginya di sini. 2, nilai dari pembagi. Nah, bagian ini nanti adalah tempat dari koefisien suku banyaknya. Dan yang telah terurut. Nah, berarti ini kan udah terurut nih. Maka koefisien dari X pangkat 3 itu 1. 4 kakak buat di sini. Min 5. Kemudian min 8. Nah, begini ya. Nah, pertama, ingat ya, metode Horner, pertama kita turunkan saja ini 1. Nah, di sini 1. Kemudian ini kita kali dengan 2. 1 dikali 2 itu 2. 4 ditambah 2 itu 6. Nah, 6 dikali 2 itu 12. Min 5 ditambah 12 itu 7. 7 dikali 2. Berarti itu 14. Bentuknya secara penyusunannya seperti ini ya. Min 8 ditambah 14 itu hasilnya adalah 6. Nah, ini biarkan aja kosong. Nah, lalu bagaimanakah hasil bagi dan sisa baginya? Nah, sisa baginya X kurang 2 ini pangkatnya kan 1. Maka pembagi pangkat 1, sisa bagi itu pasti pangkat 0. Kita mulai dari sini, sebelah kanan. Berarti ini sisa bagi X pangkat 0. Lalu bagaimana Kak yang ini? Nah, yang ini kita urutkan. Nah, berarti yang ini kan X pangkat 0. 7X pangkat 0. Sini 6X pangkat 1. Dan ini 1X kuadrat. Ini adalah koefisien-koefisien dari variabel-variabel X-nya. Sehingga kita bisa menyimpulkan hasil bagi, Horner ya, hasil bagi itu sama dengan X kuadrat tambah 6X. X pangkat 0 kan 1. Berarti tambah 7. Dan sisa baginya adalah 6. Sama ya. Inilah ya dengan cara metode biasa dan dengan cara Horner.
Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat soal berikut. Kita disuruh menentukan hasil bagi dan sisa bagi dari fx sama dengan x pangkat 5 ditambah x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 tambah 2 dibagi oleh x tambah 1. Nah, dengan cara substitusi kita hanya bisa mencari sisa bagi dan sisa bagi dari pembagi berderajat 1. Nah, kita coba nih dengan cara substitusi. Untuk mencari dengan cara substitusi, kita buat berarti pembaginya bernilai 0. Berarti x ditambah 1 sama dengan 0. Karena pembaginya adalah x ditambah 1. Sehingga kita peroleh x itu sama dengan min 1. Nah, kita masukkan aja atau kita ganti nilai x ini dengan min 1. Maka f min 1 itu sama dengan x pangkat 5 berarti min 1 pangkat 5 ditambah min 1 pangkat 4 dikurang 2 kali min 1 pangkat 3 ditambah 2. Berarti min 1 pangkat 5 itu min 1, min 1 pangkat 4 ditambah 1, min 1 pangkat 3 itu min 1, kali min 2 berarti tambah 2, kemudian ditambah 2. Maka f min 1 itu sama dengan min 1 tambah 1 habis ya, berarti hasilnya adalah 4. Inilah sisa bagi. Nah, tetapi mencari hasil baginya kita tidak bisa dengan cara substitusi. Cara substitusi hanya bisa untuk mencari sisa bagi. Nah, sekarang kita menggunakan metode biasa nih. Kakak gunakan dengan cara metode biasa. Metode biasa berarti kakak buat x pangkat 5 ditambah x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 2. Kakak bagi dengan, bagi ya, x ditambah 1. X pangkat 5 dibagi x berarti x pangkat 4. X pangkat 4 dikali X berarti X pangkat 5 ditambah X pangkat 4. Kita kurangkan nih. Nah, ini habis nih berarti. Habis ya. X pangkat 5 dikurang X pangkat 5. X pangkat 4 dikurang X pangkat 4. Kemudian kita tulis min 2 X pangkat 3 ditambah 2. Min 2 X pangkat 3 dibagi dengan X. Hasilnya adalah min 2X kuadrat. Nah, ini kita kali lagi. Berarti min 2x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat. Karena min 2x kuadrat dikali 1 itu min 2x kuadrat. Kemudian kita kurangkan nih. Nah, berarti min 2x pangkat 3 dikurang 2 min 2x pangkat 3 habis nih. Berarti kakak buat nih. 2 dikurang 2x kuadrat. Berarti kakak urutkan aja. Berarti ini boleh kakak tulis duluan. Positif 2x kuadrat ditambah 2. Nah, ini kan pangkat 2. Berarti bisa kakak bagi dengan X. Hasilnya adalah positif 2X. 2X dibagi X berarti itu 2X kuadrat ditambah 2X dikali 1 itu 2X. Maka kakak kurangkan. Hasilnya adalah ini habis. Berarti 2 dikurang 2X. Berarti boleh kakak buat min 2X ditambah 2. Sama seperti tadi. Min 2X dibagi dengan X hasilnya min 2. Nah, min 2 dikali X itu min 2X. Min 2 dikali 1 itu berarti min 2. Maka kakak kurangkan hasilnya adalah 4. Karena min 2X dikurang 2X hasilnya habis. 2 dikurang 2 hasilnya 4. Ini namanya sisa bagi. Nah, sedangkan ini hasil bagi. Ingat ya. Nah, sekarang kita ingin mengerjakan dengan cara Horner nih. Kakak buat dengan cara Horner. Nah, kalau dengan cara Horner, kita buat seperti ini. X ditambah 1, kakak buat ya. X ditambah 1 itu sama dengan 0. Maka X kita peroleh sama dengan min 1. Maka bentuknya adalah seperti ini. Berarti min 1-nya di sini. Nah, ini merupakan koefisien dari suku banyaknya. Tetapi sudah diurutkan. Nah, kalau fx-nya ini kan belum kakak urutkan nih. Berarti kakak buat dulu suku banyaknya ini sama dengan X pangkat 5 ditambah X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah pangkat 2-nya kan nggak ada nih. Berarti boleh dong kakak buat 0 dikali pangkat 2 ditambah 0 dikali X pangkat 1 ditambah 2. Karena 2 ini X pangkat 0. Nah, sudah berturut nih. Maka kita bisa peroleh nilai koefisiennya. Koefisien dari X pangkat 5 berarti 1. Koefisien X pangkat 4 juga 1. Koefisien dari X pangkat 3 min 2. Koefisien dari X pangkat 2 itu 0. Koefisien dari X pangkat 1 juga 0.
koefisien dari X pangkat 0 atau konstantanya itu 2. Nah, sehingga bentuknya bisa kita buat seperti ini. Ingat ya, kalau metode Horner kita harus mengurutkan derajat atau pangkatnya dulu. Nah, dari sini kita turunkan nih, sama seperti tadi. Berarti kakak turunkan, ini kosongkan saja. Kakak turunkan berarti ini 1. Kemudian kita kali 1 dikali min 1. Hasilnya min 1. Nah, min 1, 1 ditambah min 1. Hasilnya adalah 0. 0 dikali min 1. Hasilnya 0. Min 2 ditambah 0. Berarti min 2. Min 2 dikali min 1. Berarti 2. 0 ditambah 2 berarti 2. 2 dikali min 1 berarti min 2. 0 ditambah min 2 berarti ini min 2. Min 2 dikali min 1 itu 2. 2 ditambah 2 itu 4. Kira-kira paham ya? Nah, dari sini berarti X-nya ini yang terakhir pasti namanya sisa. Nah, karena ini X pangkat 0. Nah, kita mau ngurutkan berarti ini kakak buat. Berarti ini kita urutkan dari pangkat terkecil yaitu X pangkat 0. Ini X pangkat 1. Ini X pangkat 2. Ini X pangkat 3. Dan ini adalah X pangkat 4. Nilai-nilainya ini adalah koefisien dari variabel-variabelnya ini. Sehingga hasil baginya kakak buat. Hasil baginya sama dengan 1 dikali X pangkat 4 itu X pangkat 4. 0 dikali X pangkat 3 itu 0. Buat ya. Min 2 dikali X pangkat 2 itu min 2 X pangkat 2. 2 dikali X pangkat 1 itu positif 2X. Min 2 kali X pangkat 0. X pangkat 0 ini kan 1. Berarti min 2 dikali 1 itu min 2. Sehingga bentuknya hasilnya adalah kakak buat ya. X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 2. Inilah hasil bagi dengan cara Horner. Sama ya dengan cara pembagian biasa atau bersusun. Nah, sedangkan ini yang terakhir namanya sisa. Sama dengan metode biasa. Sama dengan cara substitusi. Nah, paham ya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.